Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah Sobat Budaya, tentunya masih berawang cek pilih kembali, masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, seperti cek pilih sounding di awal tadi, di setiap jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas ataupun seniman juga yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan yang cerah ini di pagi Jumat yang berkah ini tentunya sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Perempat Palembang. Ini ada pencipta lagu daerah ada Palembang tentunya sudah hadir membersamai kita, ada Pak Wasington Aritonga. Oke, luar biasa. Boleh kita sapa dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentunya dengan Pak Wasington. Halo Pak Wasington, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali, luar biasa. Cak mana Pak tadi perjalanannya dari rumah ke RRI? Ya, selalu sehat-sehat. Selalu sehat-sehat ya. Oke, baik. Tentunya Pak Wasington ini merupakan salah satu pencipta lagu daerah Kota Palembang yang saat ini masih eksis juga menulis sebuah karya dalam berbentuk lagu yang bisa dinikmati tentunya oleh masyarakat Kota Palembang. Dan juga beliau ini aktif juga di bidang kesenian, merupakan juga salah satu tenaga pendidik dulunya, salah satu dosen di Universitas PGRI Palembang Pak ya. Universitas PGRI Palembang, dosen kesenian, dan juga banyak sekali menelurkan penyanyi-penyanyi muda berbakat yang membawakan lagu-lagu daerah yang langsung diciptakan langsung oleh Pak Wasington ini sendiri. Salah satunya ada Selina Pak ya kemarin nih. Ada Selina juga sempat menyanyikan lagu Pak Wasington, ada Adit juga Pak ya? Aditya juga sempat menyanyikan lagu dari Pak Wasington ini sendiri. Oke. Nah Pak Wasington sekarang aktivitasnya sibuk apa sehari-hari ini? Ya, aktivitas saya sehari-hari adalah melestarikan lagu budaya Palembang. Ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Ya, di Kota Palembang ini termasuk ke daerah Gandus, SMA 20, SMP 28 di Gandus, seperti SD di Sematang Borang, seperti SD 105, dan SMP 60 di Sematang Borang. Dan banyak lagi tentunya Pak ya. Iya. Jadi Bapak di situ mengisi aktivitas sebagai guru vokal atau cak mana Pak? Tidak, hanya bernyanyi melestarikan lagu-lagu Palembang ciptaan saya sendiri. Oh, memperkenalkan langsung ya? Iya. Ke murid-murid yang ada di SD-SD yang sudah disebuti tadi. Iya. Nah setelah mereka mendengar Bapak menyanyi lagu daerah, ini cak mana Pak respon mereka? Antusias atau senang, semangat atau cak mana? Memang rata-rata sekolah SD atau SMP itu atau SMA ada yang mau mendengar lagu lestari budaya Palembang ini, tapi ada yang tidak mau. Gitu. Tapi kebanyakan mau mendengarkan lagu lestari budaya Palembang ini. Baik, jadi ini juga memang relate dengan topik kita pada hari ini Pak ya. Cara mencintai sebuah karya sebagai identitas daerah, cerita Kota Palembang melalui irama lagu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan sejarah-sejarah Palembang Pak ya, tapi dengan dikemas dalam sebuah lagu, nah jadi lebih menarik, jadi mereka jadi seneng jatuh dengernya ya, dan juga sebagai pengetahuan juga.
Oke, apalagi lagu-lagu yang diciptakan dari Pak Washington ini banyak sekali yang memang unsur kepalembangannya itu sangat kental sekali. Ya, Ada lagu Bukit Siguntang, Pak Lagu Ya. apa Pak yang sudah Bapak ciptakan yang memang belum terpublish? ada Gedeng Suro, Kegedeng Suro. itu manusia pertama zaman Hindu Mm-mm. yang mentor dari Kerajaan Majapahit waktu runtuhnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur Mm-mm. tahun 1520. Mm-mm. Gedeng Suro ini beragama Hindu. Mm-mm. Ya, tapi peninggalan Gedeng Suro ini ada masjid Gedeng Suro di persimpangan Tangga Buntung dengan Sekanak. Oke. Iya. Ah. Oh ya, Kegedeng Suro Jadi- yang masih berlokasi saat ini di pertengahan Sekanak sama Tangga Buntung ya. Iya. Mm-mm. Jadi lagu seperti Lagunya menceritakan tentang apa Pak kalau Kegedeng Suro itu? Gedeng Suro ini adalah orang Jawa yang pertama menyebarkan bahasa Jawa Bahasa Jawa di Palembang di ini. Palembang. Buktinya dari pelajaran SD sekarang ada bahasa Palembang memakai banyak bahasa Jawa halus. Heeh. Berarti Gedeng Suro inilah yang mempopulerkan, yang menyebarkan bahasa Jawa di Palembang ini. Bahasa Jawa di Palembang. Oke. Itu ibaratnya filosofi dari lagu itu sendiri. Jadi memang cerita tentang Kegedeng Suro yang menyebarluaskan bahasa Jawa di daerah Palembang. Iya. Nah, ada juga lagu yang berjudul Kiai Marogan ya. Ya. Kiai Marogan itu cerita lagunya tentang apa, Pak? Kiai Marogan ini adalah manusia perkasa atau sakti atau manusia gaib yang diberi Allah kekuatan. Mm-mm. Terbukti di situ ada air, di situ ada ikan. Mm-mm. Ini didengar oleh bangsa Belanda, Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Mm-mm. Iya, siapakah Kiai Marogan itu katanya? Mm-mm. Katanya di situ ada air, di situ ada ikan. Mm-mm. Iya, bangsa Belanda ini pintar. Diambillah kelapa dogan, Mm-mm. dijatuhkan. Kalau kau memang sakti, di dalam dogan ini ada airnya, ada adakah ikannya? Ha-ha. Katanya. Ya insya Allah ada, kata Kiai Marogan. Dibelah dua lah kelapa, Mm-mm. ternyata ada ikan siluang di dalam kelapa itu. Ada ikan seluang dalam kelapa Iya. itu keajaiban Tuhan lah ya. Iya. Oke. Kegaibannya yang kedua adalah Mm-mm. kalau Kiai Marogan ini menyebarkan agama Islam memakai sejadah pengganti perahu. Memakai Perahu sejadah. saat itu jarang ada waktu itu. Mm-mm. Jadi membawa murid-muridnya 11 orang, dia memakai sejadah pengganti perahu. Yang satu orang kejeblos Sungai Musi oleh tidak percaya sama Kiai Marogan. Iya. Iya. Tidak Jadi tahu. kemana-mana aja menyebarkan agama Islam. Waktu masuknya agama Islam di Palembang, Kiai Marogan inilah yang pertama. Salah satu pelopornya ya. Iya. Oke, jadi dengan keajaiban Tuhan tadi Ki Marogan bisa menampakkan sejadah di atas Sungai Musi. Iya. Jadi dengan ketidakpercayaan tadi ada yang mencoba menaiki sejadah itu karena tidak percaya tadi, mencoba alhasil bernasib naas Pak ya. Iya. Terbunuh di Sungai Musi itu sendiri. Oke, baik. Nah, itu cerita lagu dari Kiai Marogan dan juga lagu dari apa tadi Pak yang pertama Kegedeng Suro ya. Gedeng Suro. Nah, selain itu juga ada Bukit Siguntang, ada yang lain-lain. Nah, ini berarti memang Pak Washington pengetahuan tentang Kota Palembang ini luas Pak ya, banyak ya. Ngapa lah Pak kira-kira laju seneng memilih dan akhirnya senang menciptakan lagu-lagu daerah Palembang ini Pak? Ya memang saya lahiran di Kota Medan, tetapi oleh sudah berdomisili di Kota Palembang mulai tahun 1975, maka saya tentu berhak juga untuk mencari manusia-manusia perkasa yang ada di Palembang ini. Dari buku saya pelajari, ada buku dari tanda tangan Wali Kota Edi Santana tahun 1912, itu ada bukunya tentang cerita-cerita gaib dari manusia-manusia terdahulu di Palembang. Oke.
Jadi ada ciri khas tersendiri Pak ya. Jadi alhasil menetap di Palembang, mengabdi juga untuk Kota Palembang, dan akhirnya membuat sebuah karya bertajuk lagu-lagu Kota Palembangnya sendiri dengan ilmu pengetahuan yang Pak Washington punya Pak ya. Oke. Dan Pak Washington ini sendiri waktu itu juga sebagai tenaga pendidik dosen Pak ya, dosen di salah satu universitas yang ada di Kota Palembang. Itu jurusan kesenian. Kesenian. Oke, berarti memang ini relate sekali dengan hobi dan juga latar belakang dari Pak Washington sehingga bisa menciptakan lagu-lagu sangat menarik sekali. Dan lagu-lagu dari Pak Washington ini sudah ada yang dipublikasikan atau sudah ada yang sudah dibuat rekaman, sudah ada bentuk lagu? Yang sudah direkam yaitulah lagu Songket yang dinyanyikan oleh Serli Salsabila ini, dan lagu Jalanan Palembang yang dinyanyikan oleh Aditya Majid dari SMP 10. Itu cuma itu yang masuk dalam YouTube. Ya, yang saat ini sudah direkam dan memang sudah menjadi sebuah lagu ya. Ada Songket dari Serli Salsabila dan juga Jajanan Palembang dari Aditya Majid. Oke. Ya, sebelumnya itu ada Asian Games 2018 itu direkam oleh alumni. Ya, itu ada dulu rekamannya tahun 2016. Sebelum Asian Games ada sudah direkam ada di YouTube. Ada di YouTube. Oke, baik, luar biasa nih ya. Jadi memang lagu-lagu dari Pak Washington Artong ini tentunya memang ada beberapa lagu yang belum terpublish dan juga belum sempat direkam, tapi untuk lirik dan juga nadanya sudah ada sebenarnya Pak ya. Seperti yang Kekiding Suro tadi dan Kiai Marogan, Bukit Seguntang dan lain-lain itu memang tinggal direkam saja dan juga dibuat aransemen. Nah, jadi kalau untuk ngebuat lagu sendiri ini Pak Washington turun tangan langsung atau gimana Pak kalau proses rekaman kemarin yang sharing sama Aditya Majid? Itu ada teman pemusik dari Palembang ini yang pemain musiknya itu yang bernama Hendra. Oke. Itulah yang bergawe di Dinas Kebudayaan Palembang. Oke, baik. Oke, Pak Washington, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah diciptakan oleh Pak Washington yang dinyanyikan oleh Serli Salsabila dengan Songket. Tetap di Kompas Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Songket lepus dan bunga cino, budaya leluhurku. Alangkah bagusnya, cantik manis motifnya. Alangkah bagusnya, cantik manis motifnya.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang cek pilih kembali tentunya di menit ke-29, lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam program obrolan komunitas untuk edisi pagi ini dan masih bersama dengan Pak Washington Aritonga yang sudah membahas tentang banyak yang tadi tentang topik yang terkait cara mencintai sebuah karya sebagai identitas daerah dengan cerita kota Palembang melalui irama lagu. Nah, kalau tadi sudah banyak kita ulik-ulik tentang lagu-lagu dari Pak Washington Aritonga ini sendiri yang bertajuk kota Palembang ya. Banyak yang tadi ada kayak Gede Suro, Bukit Siguntang, dan juga ada Kiai Marogan dan lain-lain yang belum disebut ke. Nah, untuk saat ini mungkin kita langsung akan nyaksi ke secara eksklusif langsung di Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang. Dan juga untuk pemirsa kita yang menyaksikan di kanal YouTube kita di Pro 4 Palembang juga boleh silakan nyaksikan. Ini Pak Washington akan mempersembahkan siko atau dua lagu. Yang pertama lagu apa yang bakal kita tampil ke Pak Washington? Gede Suro. Gede Suro. Oke lah kalau itu tanpa berlama-lama lagi langsung baik kita dengar ke lagu dari Gede Suro dari Pak Washington Aritonga. Enggonya di kampung satu ilir Adana ungkonan namo Palembang lamo Adana kuto gawang Pusatnya pemerintahan Kesultanan Palembang lamo Enggonya boringin janggut di pedalamannya di kuto Tengkorak kota besar yang terakhir di pusat kota Palembang. Pada situs-situs terdapat konan makam Islam, makam Gede Suro, legenda istana Aryo Damar, Rajo Mudo Majapahit yang bercorak Islam pada zaman Hindu. Makam Gede Suro terdapat makam Panembahan 15 Masehi situs Gede Suro yang bungaranian diteliti bangsa asing luning serto westenek ungkon makam Gede Suro situs pemakaman keluarga Suro
bangsawan Jawa yang minter ke Palembang waktu niku, campak waktu niku kerajaan Majapahit, Gedeng Suro menegake dinasti yang berkuasa jaya. Empat iko arto dewa Brahma Wisnu Siwo zaman purwo kala. Terima kasih. Oke, Gedeng Suro. luar biasa. Give applause untuk Pak Wangsington ya. Ini judulnya Gedeng Suro. Gedeng Suro. Gedeng Suro. Oke, baik. Ini memang lagunya agak genre-genre Melayu, Pak ya? Atau apa ini genrenya, Pak? Mirip lagu Jawa. Mirip lagu Jawa. Iya, soalnya Gedeng Suro ini orang Jawa asli. Orang Jawa asli. Dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Padahal ini cuman diiringi gitar. Nanti kalau misalkan diiringi dengan musik yang lengkap mungkin lebih wah lagi, Pak ya. Ini dengan gitar saja sudah luar biasa menarik sekali lagunya untuk kita dengar ke ya. Oke, jadi selain ke Gedeng Suro ada lagi yang pengen ditampil ke? Lagu Kiai Marogan. Kiai Marogan. Oke, baik. Masih bersama dengan Pak Wangsington, kita dengarkan kembali. Ratusan tahun silam kisah ulama besar yang Marogan mengajar agama Islam Palembang. Kisahnya tak balik menyebarkan agama Islam. Kisahnya tak balik menyebarkan agama Islam. Kiai Marogan berkata di dalam kelapa ada ikannya, insya Allah tegas Kiai Marogan. Ternyata ada ikan siluang di dalam kelapa. Ternyata ada ikan siluang di dalam kelapa. Kiai Marogan mubalik gaib selalu menyebarkan agama Islam, menggunakan sejadah ke desa-desa, mendirikan masjid di tempat mengajar. Kiai Marogan membentangkan selendang ke dalam air, mengganti perahu menyeberang, menjadi buah bibir kisah gaib Kiai Marogan. Menjadi buah bibir kisah gaib Kiai Marogan. Kiai Marogan mubalik gaib selalu menyebarkan agama Islam, menggunakan sejadah ke desa-desa, mendirikan masjid di tempat mengajar. Kiai Marogan menuturkan amal, memberikan petua pada muridnya. Kiai Marogan menuju rumahnya, Maji Marogan di Kertapati. Kisah buah bibir masyarakat Palembang. Kiai Marogan yakin kuasanya Allah. Terima
Terima kasih Kiai Muara Ogan. Oke, wah luar biasa ya. Oke, kita istirahat dulu Pak ya. Oke, caknya lah dua lagu sudah kita dengar ke ada Kiai Marogan dan juga ada Gegeding Suro tadi ya. Kita bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol lagi bareng Pak Washington Aritonga tentunya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kita kagak bakal balik lagi masih di obrolan komunitas. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tunggulah kakang, tunggulah kudai, tunggulah ading di lembah dusun. Kumpulkan padi, kumpulkan pulut, lungguhkan beram, udah ngetam kita melemah. Ibu jangan gadis, tua nggak muda berkumpul galus, sambil berdiam di bara api nunggui lemang. Lan jadi adat di tiap tahun pang kemelemang. Tunggulah kakang, tunggulah kudai, tunggulah ading di lembah dusun. Pandokan api, sihangkan dandang, kandeng ugos tulur ngan beram. Ibu jangan gadis, tua nggak muda berkumpul galus, sambil berdiam di bara api nunggui lemang. Lan jadi adat di tiap tahun pang kemelemang. Tunggulah kakang, tunggulah kudai, tunggulah ading di lembah dusun. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya.
Mencebece janganlah lupa ngawak balik oleh-oleh yo pempek lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama. Pempek lenjer oi pempek lenjer siapa nyingo pasti lahir. Pempek lenjer oi pempek lenjer makan seko pacak jawab balik oleh yo jawab balik oleh yo mencebece janganlah lupa ngawak balik oleh yo pempek lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama. Pempek lenjer oi pempek lenjer siapa nyingo pasti lahir. Pempek lenjer oi pempek lenjer makan seko pacak jawab balik oleh yo jawab balik oleh Pempek lenjer oi pempek lenjer siapa nyingo pasti lahir. Pempek lenjer oi pempek lenjer makan seko pacak jawab balik oleh yo pempek lenjer jawab balik oleh yo Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini Kitty. Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau makan juga Buat ya? Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar. Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu sayang. Asik, aku mau makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu Sisi. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari termasuk ibu jari harus kena semua. Masa Sisi lupa? Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja. Anak bunda nggak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya. Tapi Sisi main kucing tadi. Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun. A few moments later. Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berucap pilih kembali tentunya di menit ke-48 lepas dari jam 9 paginya. Dan kita masih dalam program obrolan komunitas untuk edisi pagi hari ini ya. Kita juga masih bersama dengan Pak Wasington Aritonga dan juga membahas sebuah topik tentang cara mencintai sebuah karya sebagai identitas daerah. Cerita Kota Palembang melalui irama lagu. Oke, kita balik lagi ke Pak Wasington ya.
Oke, baik. Pak Washington memang selain kesenian ini, selain dalam bidang tarik suara ataupun vokal, menyenangi apa lagi Pak? Kesenian ini selain nyanyi lagu daerah, senangnya apa lagi? Saya Lebih ke apa? Apa atau memang nyanyi ini Be? nyanyi, main musik, Oh, main musik ya? dan mencipta melalui notasi. Oke. Soalnya guru saya dulu memang Ionian, pembuat notasi musik seperti notasi balok dan notasi angka yang diajarkan guru saya dulu, komponis besar Nahum Situmorang. Oke. Itulah yang mengajarkan saya membuat notasi musik lagu apa baik bisa saya buat notasi seperti lagu dangdut ya. Ya, termasuk azan maghrib bisa saya buat notasinya. Oke, baik. Jadi lagu dangdut pernah juga Pak? Pernah juga coba bikin lagu dangdut? Ya, tapi oleh karena saya tidak membuat ciptaan lagu, tapi notasinya bisa saya buat Oh, kalau diperlukan. Oke, Iya. tapi untuk liriknya disiap ke dewek jatuh. Ya, seperti contohnya Jatuh Bangun, lagu dangdut ya. Ya bisa saya buat notasinya. Mila si do si la mi re re mi re do. Gitu. Oh, iya. Mila si do si la mi sol sol fa fa. Oh. Sol la si re si la sol la si. Sol la si re si la sol la si. Do si la re do si la. Wow, cak itu. Oh, berarti dari lagu-lagu tuh liriknya ganti notasi. Iya, Wow, notasi bisa saya. Iya. Berarti itu memang keahlian tersendiri nih Pak memang ya. Kalau memang ibaratnya sudah peka dengan notasi dengan nada, yo memang sudah luar biasa lah. Sudah ada diragukan lagi kalau untuk membuat sebuah lagu ya. Iya, seperti lagu-lagu religi bisa juga saya buat. Oke. Cuman yang tidak bisa saya buat cuman pengajian baik. Iya, pengajian Itu termasuk khas Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak bisa. Tidak bisa saya buat notasi dari pengajian. Oke, baik. Jadi memang lingkupnya di lagu-lagu Pak ya. Iya. Nggak usah lagi nak yang lain-lain ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini selain lagu-lagu daerah Kota Palembang, Bapak kan berasal dari Sumatera Utara, Pak ya? Iya. Pernah juga menciptakan lagu dari Sumatera Utara? Pernah juga. Oh, pernah juga. Iya. Berjudul apa kemarin? Itu Singa Mangaraja. Singa Mangaraja. Mangaraja. Singa Mangaraja. Itu pahlawan dari Sumatera Utara melawan Belanda. Oh, itu cerita lagu itu? Iya. Oke, baik. Selain lagu Singa Mangaraja ada lagi? Itu ada lagi Singa Mangaraja kedua. Ada juga saya mencipta itu pahlawan dari Sumatera Utara. Judulnya? Singa Mangaraja Oh, juga. Singa Mangaraja juga. Tapi dengan nada yang lain. Oh, yang Atau, ini iya. versi lain. Iya, tapi Oke. cerita yang lain atau Cerita yang syair. lain. Oh, syair yang lain. Tapi tentang Singa Mangaraja Singa itu juga. Mangaraja, iya. Oke, baik. Wih, mantap. Dan alhasil saat ini Pak Washington Aritonga langsung berdomisili di Palembang, Pak ya? Berdomisili Palembang. Berdomisili Palembang, memang sudah memberikan karya-karyanya untuk Kota Palembang dengan pengetahuan yang luar biasa tentang Kota Palembang. Jadi untuk yang pengen tahu tentang Kota Palembang, yang misalkan sejarah-sejarah ya, jadi bisa tahu dengan irama lagu yang dinyanyikan oleh Pak Washington tadi. Jadi itu juga merupakan lagu ini jadi ada nilai edukasinya Pak ya. Mulai dari KGD Suro tadi, terus juga Bukit Siguntang, ada Kiai Marogan. Nah, jadi itu kan ada sejarah-sejarah ataupun pengetahuan pada zaman dulu yang bisa kita ketahui dengan lagu tersebut. Oke, baik. Wih, mantap sekali nih Pak Washington. Kita udah terasa lah di penghujung acara ini. Udah terasa ya? Iya. Oke, tapi sebelum kita menutup rangkaian acara kita di pagi hari ini di Serja Pagi, kita masih nak mendengarkan sikok lagu lagi dari Pak Washington. Ini lagu penutup yang bakal Pak Washington tampilkan lagi ya sebagai lagu penutup di rangkaian Serja Pagi untuk edisi hari ini, terkhusus untuk obrolan komunitas pagi hari ini. Oke, silakan Pak Washington. Judul lagunya apa? Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Ciptaan Washington. Oke, silakan.
zaman perahu kuno, batu granit arca Buddha Syakyamuni, bukit Siguntang Mahameru, makamnya Raja Melayu, kitab sejarah Melayu, Bukit Seguntang masyhur dulu kala. Di hulunya Sungai Tatang, namanya Sungai Melayu. Di tengah sungai itu sebuah bukit yang bernama Bukitnya Siguntang. Di hulunya penjaringan, di badangnya Mahameru, Wan Empowan Malini, kakak adik rumah ladang di Bukit Seguntang. Turunnya makhluk setengah dewa, sang si Perba Hindu Buddha, sebarkan Raja Melayu. Kalimantan Barat Semenanjung, Raja Iskandar Sriwijaya turun ke Bukit Siguntang. Raja-raja datang membawa persembahannya, Melayu Sumatera Semenanjung, Melayu dianggap suci. Raja Malaka, keturunan dari sang si Perba, makhluk setengah dewa yang turun dari Bukit Siguntang, dari Bukit Siguntang, dari Bukit Seguntang. Terima kasih Bukit Siguntang. Oke, luar biasa. Terima kasih kembali kami ucapkan untuk Pak Washington Aritonga tentunya untuk kesempatan pagi hari ini sudah membersamai kita di obrolan komunitas edisi 8 Agustus 2025. Mudah-mudahan ke depan bisa apa namanya lebih banyak lagi menciptakan karya-karya lagu-lagu terbaru untuk Kota Palembang, dan secepatnya juga bisa dirilis Pak ya, bisa direkam langsung dan juga bisa dijadikan sebuah lagu yang belum memang dijadi ataupun dikemas dalam sebuah lagu. Mudah-mudahan nanti bisa langsung digarap dalam sebuah lagu dan bisa kita pilih langsung di RRI Pro 4 Palembang tentunya ya. Oke lah, terima kasih mewakili LPP RRI Palembang Pak Washington. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita undang kembali untuk kita ajak berdialog lagi Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Baik Sobat Budaya di mana berada, berakhirnya obrolan komunitas untuk edisi pagi hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita di Surya Pagi untuk edisi hari ini. Cek ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.